Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati Allah, semoga Ananda bersama orang-orang yang Ananda cintai masih selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa bersama Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang umrah, dasarnya persatuan dalam ibadah umrah. Ananda dirahmati oleh Allah, mari kita lihat sedikit penjelasan tentang umrah. Secara bahasa, umrah itu artinya berkunjung ke Ka'bah, melaksanakan berbagai ibadah. Di antaranya melaksanakan tawaf dan sa'i, waktunya tidak ditentukan. Beda dengan haji, haji adalah di waktu-waktu tertentu, kalau umrah waktunya tidak ditentukan. Nah, inilah dia yang disebut dengan umrah. Kemudian hukum melaksanakan umrah itu dua. Pertama ada namanya umrah wajib. Umrah wajib itu yaitu berziarah ke Baitullah pada waktu musim haji. Umrah ini terikat waktunya karena merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji. Nah, ini disebut dengan umrah wajib, dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan waktunya dengan ibadah haji. Kemudian umrah sunat, yaitu berziarah ke Baitullah di luar musim haji yang tak terikat waktunya. Kapanpun kita bisa melaksanakan umrah. Inilah hukum melaksanakan umrah. Pertama umrah wajib, yang kedua umrah sunat. Ustadz yakin Ananda sudah bisa memahaminya. Berikutnya mari kita lihat dalil yang berbicara tentang umrah ini. Salah satunya ini dia potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Quran surat kedua ayat 197. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian syarat wajib umrah. Nah, apa saja yang menjadi syarat wajib kita melaksanakan umrah? Pertama, mesti beragama Islam, jelas. Orang yang tidak beragama Islam tidak dibenarkan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Yang kedua, mesti baligh. Ya, baligh, ya, sudah cukup umur, sudah sampai umur, maka dia baru wajib melaksanakan umrah. Kalau anak kecil tidak wajib melaksanakan umrah. Kemudian yang ketiga, berakal, akalnya sehat, ya, dia tidak tertutup akalnya, dia tidak gila, maka inilah syarat berikutnya yang mewajibkan seseorang untuk umrah. Kemudian merdeka, dia tidak budak, dia tidak budak. Nah, ini syarat wajib dari umrah. Pertama Islam, baligh, berakal dan merdeka. Berikutnya rukun umrah. Apa saja yang menjadi rukun dari umrah? Yang pertama rukun umrah ini dia ihram, ya, berpakaian ihram. Ihram biasanya dari mikat, ya, yang ditandai dengan berpakaian serba putih bagi laki-laki tidak berjahit. Kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ini bagian dari rukun ibadah umrah. Nah, mengelilingi Ka'bah minimal 7 kali. Kemudian sa'i juga menjadi rukun umrah. Sa'i itu berlari-lari kecil antara bukit Safa dengan Marwah. Kemudian tahallul, nah, ini juga bagian dari rukun dari umrah. Nah, tahallul, ya, yang ditandai dengan bercukur rambut. Kemudian tertib, nah, tertib dalam tawaf, sa'i, tahallul dan tertib, ya. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Ini dia rukun umrah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat apa saja yang termasuk kategori wajib umrah.
Yang pertama ini ihram dari mikat. Mikat dalam umrah ada dua. Yang pertama mikat zamani, jadi sepanjang tahun. Ya, kemudian mikat makani, sama dengan mikat haji, arti mikat tempat. Nah, tempat kita dimulainya ihram. Ya, ada mikat zamani, ada mikat makani. Kemudian berikutnya menjauhi larangan. Nah, ini wajib umrah, menjauhi larangan. Menjauhi segala larangan umrah yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan-larangan ibadah haji yang sudah kita pelajari. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya manfaat umrah bagi yang melaksanakan umrah. Apa saja manfaatnya? Yang pertama ini dia menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yang ketiga, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah. Yang kelima, mengingatkan akan betapa luar biasanya dulu Rasulullah berjihad melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkorban. Kemudian berikutnya mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya. Inilah diantara manfaat bagi pribadi yang melaksanakan umrah. Ada 7 diantaranya yang merupakan manfaat langsung yang diperoleh bagi yang melaksanakan umrah. Bagaimana manfaat umrah bagi yang lain? Bagi umat Islam secara umum, ini ada beberapa buah manfaat umrah. Yang pertama, ini sebagai tempat untuk menjalin persatuan dan kesatuan bagi umat Islam sedunia. Yang kedua, ini akan tampak luar biasa persaudaraan Islam sedunia tanpa membedakan warna kulit, bentuk fisik, bentuk tubuh. Mereka semuanya dalam keadaan sama, saudara seagama, saudara Islam, ukhuwah Islamiyah. Kemudian berikutnya, ini juga bagian dari media dakwah. Media dakwah untuk menyampaikan kepada dunia bahwa betapa indahnya dalam pelaksanaan ibadah haji, berkumpul seluruh manusia dari berbagai penjuru yang disatukan dengan akidah yang sama, keyakinan yang sama, agama yang sama, mereka berbaur yang sama. Sungguh ini sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan yang akan membuat orang lain tertarik untuk memeluk agama Islam. Ananda rahmatullah, berikutnya mengutamakan kepentingan agama. Ini juga melambangkan, menunjukkan bahwa yang paling penting di atas yang penting bagi seorang muslim adalah kepentingan menegakkan dinullah, menegakkan agamanya, melaksanakan agamanya, tidak pandang lagi apakah warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih, warna kulitnya merah, warna kulitnya kuning. Mereka tidak memandang itu. Yang membedakan mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah derajat ketakwaannya. Ananda dirahmati oleh Allah, inilah sedikit penjelasan tentang umrah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat lagi materi-materi yang lain, bisa dibaca buku atau video-video lain yang menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan ibadah umrah itu, bagian dari lambang betapa dahsyatnya persatuan umat Islam dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Barangkali ini saja yang dijelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.